Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa sholatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita nikmat karunia, terutama nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, yang semoga kelak kita mati dan dibangkitkan kembali dalam keadaan beriman. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, di sore hari ini kita dapat bersilaturahim untuk perubahan acara ini, perubahan waktu, bukan perubahan acara, perubahan waktu, di mana biasanya kita malam Kamis ya. Malam Kamis ini atas permintaan dari tuan rumah supaya sekali-sekali diadakan, sekali apa dua kali? Selama Ramadan. Selama Ramadan. Diadakan setiap menjelang pada asar sampai maghrib. Tema pada sore hari ini adalah apa ya, kemarin saya lupa. Apakah kita itu perlu mengamalkan setiap ibadah? Karena seringkali begini, muncul itu begini. Kadang-kadang kita itu ketika saking bersemangatnya, misalkan kita bertemu dengan seorang hafidz Quran, maka dia senantiasa menyampaikan betapa keutamaan sebagai orang yang menghafalkan Al-Quran. Wah, luar biasa. Orang yang menghafalkan Al-Quran pahalanya luar biasa. Dia itu mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Nanti ketemu ahli sholawat, wah, itu ternyata disampaikan bahwa keutamaan daripada membaca sholawatan itu luar biasa juga. Ini ketemu lagi nanti dengan orang yang ahli zikir, lalu kita kepingin juga menjadi ahli zikir karena begitu luar biasanya amalan ahli zikir. Nanti ketemu lagi dengan orang yang ahli sedekah, luar biasa kalau sedekah jor-joran gitu. Senang sekali namanya sedekah itu. Maka sekali waktu kita tiba-tiba kepingin supaya kita itu menjadi juga ahli sedekah. Nah, bagaimana mungkinkah kita itu melaksanakan semua amalan ibadah? Ada yang ahli sholat tahajud, tahajudnya luar biasa hebatnya. Ada yang ahli daripada sholat duha, dan seterusnya dan seterusnya. Ada begitu banyak amalan ibadah yang tentunya bagi seorang muslim itu dia itu senantiasa kepingin, supaya dia itu senantiasa kepingin untuk mengamalkan setiap ibadah. Kita ada acara ini di televisi, Hafidz Indonesia. Wah, luar biasa, anak-anak kecil saja hafalan Qur'annya mantap, hebat, membuat kita terharu. Lalu juri mengatakan, ini anak kecil sudah seperti ini, kita umur sekian kok belum hafal Quran walaupun cuma 1 juz. Kita tiba-tiba tergugah juga, iya ini. Akhirnya Mas Supri ngapalin Quran. Alhamdulillah 3 hari sudah mulai bosan. Contohnya misalkan, ada yang seperti itu? Ada. Memang seperti itu. Besoknya lagi ternyata ketemu dengan orang, apa amalan ibadahmu kok luar biasa? Saya nggak pernah tinggal yang namanya tahajud. Berarti mantap ini amalan tahajud. Maka kita ikut-ikutan. Ya sudah, tahajud utama, mantap. Bahkan bagi para nabi, tahajud itu dalam kitab diterangkan itu termasuk wajib bagi para nabi. Ini wajib itu. Kalau buat kita sunnah. Itu. Nah, wah, ini berarti amalan yang luar biasa, karena sholat sunnah yang paling utama setelah sholat fardu itu tahajud itu.
Ya sudah, karena tahajud itu membuat seseorang itu dinaikkan derajatnya oleh Allah, baik derajatnya di dunia maupun di akhirat. Akhirnya tahajud, pasang alarm. Nah, pasang alarm jam 1:30 bangun, malam pertama, malam kedua, malam ketiga alarm bunyi, matikan. Ada yang seperti itu juga. Ini zikir, ternyata ada orang yang betah zikir itu ada, biasanya ikut juga, kadang-kadang ikut itu. Ada Gus Ali itu. Nah, saya itu kalau nunggu Gus Ali itu harus sabar. Kalau sudah ketemu waktu sholat kok Gus Ali itu harus nunggu zikir, wah itu harus sabar. Setengah jam itu baru selesai. Kita itu kadang-kadang habis salam itu rasanya udah gatel gitu. Pengen langsung lihat kira-kira di WA itu ada siapa itu yang ngechat. Kira-kira status terbarunya Mas Wahid ini apa ini, kan begitu. Pengen ngecek gitu. Wah, karena ternyata orang yang istiqomah zikirnya, kedamaian hatinya luar biasa, hidupnya tentrem, lalu kita kepingin banyak zikir. Wah, akhirnya berlama-lama zikir. Lama zikirnya, subhanallah biasanya 33, bahkan kadang disingkat biar cepat 11. Ini tambahi gitu, menjadi 300 misalkan. Wah, akhirnya subhanallah 300, alhamdulillah 300 dan seterusnya. Baru jalan 3 hari kembali ke semula. Memang kadang-kadang kita itu muncul perasaan seperti itu, kepingin mengamalkan semua amal ibadah, tapi kok ya untuk istiqomahnya susahnya luar biasa. Baru mau kepingin rajin katakanlah taklim misalkan, kok ya pas jadwal taklim, pas jadwal ada dil-dilan pekerjaan misalkan. Nah itu selalu saja ada hal-hal yang seperti itu. Ini. Lalu apakah setiap kita harus hebat, sholatnya hebat, sedekahnya hebat? Haruskah kita itu zikirnya hebat, sholawatnya hebat? Apakah kita itu harus juga hafal Quran, hafal banyak hadis? Haruskah kita seperti itu? Maka kenapa amalan itu kalau kita itu belajar itu ya, kalau belajar di kitab itu dijamin itu kadang-kadang kita itu ada muncul kebingungan. Begitu membaca keutamaan daripada sholawat, kok kelihatannya sholawat ini yang paling utama, sholawat yang paling utama. Begitu baca zikir, bab tentang zikir, wah ini ternyata zikir lebih mantap. Begitu baca lagi tentang sholat, wah ternyata sholat lebih hebat, ini kumpulan dari semuanya. Begitu baca sedekah, wah ternyata orang mati yang diinginkan itu sedekah, bukan sholat, bukan puasa, bukan haji. Bingung nggak itu? Sebenarnya amalan ini yang paling utama itu yang mana itu? Sebenarnya, kalau amalan sholawat itu, ya, amalan sholawat itu paling bagus adalah untuk orang yang jarang sholawat. Orang yang jarang sholawat. Maka kalau orang jarang sholawat, ketika dia bertanya amalan apa yang paling utama, jawabannya apa? Baca sholawat. Lah kalau ada orang dia itu jarang zikiran gitu, jarang berzikir, dia bertanya, orang duduk bareng, amalan apa yang paling utama? Satunya kita tahu dia jarang sholawat, kalau kamu sholawat. Yang satunya jarang zikir, berarti amalan utama buat kamu itu zikir. Kemudian ada lagi yang lain bertanya, apa ini? Wah, duitnya banyak kok. Kayaknya kalau suruh sholat malam susah. Kayaknya kalau suruh banyak-banyak sholat sunnahnya susah. Kayaknya suruh baca Quran itu agak males-malesan, tapi duitnya banyak. Kira-kira bagusnya dia amalan utamanya apa? Sedekah. Jadi kita sesuaikan itu yang namanya amalan ibadah itu sesuai. Walaupun kita boleh melakukan semuanya, tetapi dari setiap amalan usahakan ada amalan yang kita istimewakan, ada amalan yang kita utamakan. Bukan berarti kalau mengutamakan
puasa terus kemudian nggak sedekah, bukan berarti begitu. Artinya ada sesuatu yang kita istiqomahkan, kita titik beratkan di situ, yang tidak pernah katakanlah kita tinggalkan gitu. Karena kuncinya di istiqomah. Ini amalan yang jadi tidak setiap amalan itu harus. Misalkan ada teman kita itu ahli bisnis, misalkan ini ahli bisnis, dia itu hebat banget di dalam mengelola modal, di dalam meningkatkan pendapatan, di dalam dia mengatur bisnisnya luar biasa hebat. Orang yang begini bagusnya bagaimana? Jangan kita itu bilang ke dia itu, kamu itu harus hafalin Quran, kamu itu harus perbanyak berlama-lama berzikir. Ini nanti ketika dia berlama-lama zikir, dia lama-lama baca Quran, dia lama-lama dengan amaliyah-amaliyah itu, akhirnya produktivitasnya dia sebagai seorang pengusaha muslim yang kemungkinan kemanfaatannya lebih besar justru malah ditinggalkan. Ini jadi orang kalau ngaji itu jangan menjadi malah jadi tidak produktif. Makanya kadang-kadang ada orang Islam itu malah nanti kalau jadi orang Islam itu jadi malas kerja, malas ini, kan gitu. Ada yang beranggapan seperti itu. Tidak. Ini amalan